teman-teman, buat mempersingkat waktu nih ya, kita langsung aja panggil narasumber pertama. Ada KPPN Supendi. Yeay. Halo, selamat malam Kak. Silakan duduknya. Boleh dicoba dulu Kak. Cek Oke, ya. masuk. Oke. Siap. Nah, KPPN dari mana nih asalnya? Oh ya, kenalin saya PPN Supendi. Asli sebenarnya dari Cianjur. Cianjur? Cuman sekarang lagi ngontrak di Cibaduyut lama. Pulang kerja atau? Pulang kerja tadi pukul 2, cuman kan langsung ditelepon katanya harus 6:30 tuh kesini, makanya saya segera kesini aja. On time gitu. On time, ya biar nggak nungguin, biar lebih awal juga kan. Nah, Kak, aku mau kayak review sedikit nih cerita KPPN itu, kalau nggak salah hantu penunggu dapur hotel kan ya? Iya. Nah, kalau misalnya aku review sedikit tuh, kalau nggak salah kakak ceritanya kakak ketemu si hantu nenek-nenek ini. Iya. Di dapur lantai 6 ya. Lantai 6 ya. Pas kebetulan kakak lagi sip malam, sendiri kan? sip malam ya sendiri. Dan itu Sendirian. Sebetulnya dulu itu kerja, cuman nggak ada sip malam karena kebetulan ada keperluan mendadak. Akhirnya saya harus masuk malam itu. Kayak gitu. Dan kejadiannya kalau nggak salah pas zaman kakak masih PKL. Iya, PKL 2014 sebenarnya udah lama, cuman karena ceritanya bagi saya itu menyeramkan, jadi nggak pernah lupa gitu, makanya saya kirimin ya. Berarti berapa tahun yang lalu? Iya. 2014 berarti 6 tahun yang lalu ya. My God. Pas saya masih muda dulu. Iya. Nah, sekarang biar lebih jelasnya nih, Cali sama Cigembol sama teman-teman di rumah, kita mau dengerin langsung nih Kak. Oke. Gimana lengkapnya sebenarnya cerita yang kakak ceritain sama kita? Boleh? Boleh. Waktu dan tempat kita persilahkan aja ya Kak. Jadi begini ya. Perkenalkan dulu ya, nama saya PPN Supendi, asli dari Cianjur kan udah tadi. Cerita ini saya alami itu sebenarnya 2014, udah lama. Karena ceritanya menurut saya itu nggak pernah lupa nih. Makanya saya kirim ke sini karena menurut saya itu menyeramkan. Waktu itu saya kan ngambil diploma 1, di mana diploma 1 itu dikasih 2 semester. Semester pertama untuk materi teori, yang semester kedua itu untuk PKL, praktek kerja lapangan. Nah, di akhir semester saya milih nih, setiap akhir semester itu saya dipilih untuk mau PKL kemana. Saya memilih salah satu hotel di Bandung, hotel bintang lah tepatnya, karena menurut saya hotel itu keren, bagus lah. Akhirnya saya ngajuin nih ke dosen, dan dosen pun ngajuin nih ke pihak hotel. Akhirnya beberapa minggu kemudian saya dapat info bahwasanya ada wawancara nih buat anak PKL. Akhirnya saya ke sana. Saya interview biasa, wawancara, saya diterima tuh. Pas udah dapet, saya berdua sama teman diterima tuh. Berdua bagian saya, sebenarnya banyak kan 6 orang, cuman yang bagian kitchen bank itu cuma 2 orang. Nih, akhirnya saya nyari kosan yang dekat dengan hotel, dengan alasan biar biar hemat biar hemat biaya. Kalau saya harus pulang pergi kan mahal. Akhirnya saya nyari kosan, biasa dapet tuh. Singkat cerita ya, langsung ke hari pertama PKL. Biasa kami anak PKL tuh tour kitchen. Jadi dikenalin ini kitchen banquetnya, ini main kitchen. Jadi di hotel itu ada 2 kitchen, main kitchen sama kitchen banquet. Main kitchen itu ngehandle buat ala carte kayak restorannya. Sedangkan kitchen banquet itu ngehandle buat kayak wedding, kayak meeting, acara-acara besar lainnya. Buat event-event. Iya, buat event-event itu. Nah, singkat cerita, udahlah kami keliling tour, kami perkenalkan chef-chefnya, dikenalin, dan kami pun langsung dapat schedule kerja. Sebetulnya di tempat kitchen banquet itu tak ada shift malam, karena pagi semua jam 8. Kami kerja seminggu 2 minggu normal. Saya itu salah satu orang yang sebetulnya percaya nggak percaya nih. Adanya makhluk gaib saya percaya, cuman adanya makhluk gaib yang menampakkan saya kurang percaya. Terkecuali ada yang ngirim tuh baru percaya itu. Ada yang ngirim, terus kitanya lagi apes tuh, saya percaya. Cuman kalau untuk hantu yang tiba-tiba nampakin, saya sebetulnya kurang percaya. Kurang percaya. Saya tidak penakut lah kasarnya. Singkat cerita, malam itu
seminggu 2 minggu kerja aman semua. Ya. Bahkan saya seneng soalnya pihak hotel itu karyawan hotel itu betul-betul baik kepada kita, welcome, mengajarkan kita dengan baik. Nah, pas tepat itu saya ingat, jadi setiap minggu pagi hotel itu suka ngadain kayak event buat Chinese food all you can eat. Chinese food all you can eat tuh. Pas malam kebetulan sekitar udah maghrib, saya dapat SMS dari keluarga saya bahwasannya Ujang, saya dipanggil Ujang kalau di rumah ya. Jang, senang besok harunan kudu euy ka bumi, senang ya acara bahasa Sundanya mah harus pulang ke rumah nih karena ada acara penting. Di situ saya bingung soalnya kan saya anak baru. Kalau izin malu, kalau nggak bilang kan malu juga. Saya berpikir di situ gimana caranya biar biar diizinin. Akhirnya saya memberanikan diri nih ngechat, nggak tahu WA lupa ya 2014 pokoknya saya ngabarin chefnya, saya besok nggak bisa masuk nih. Saya ceritakan alasan saya kenapa tidak masuk. Terus gimana? Awalnya chefnya kayak bingung. Iya. Lah nggak masuk, kalau nggak masuk nggak ada orang. Soalnya saya yang handle acara Chinese food itu cuma 3 orang penanggung jawabnya. Kalau kamu nggak masuk nggak ada orang nih kata dia. Saya berpikir gimana ya chef? Dia berpikir akhirnya kamu tahu sendiri lah kalau salah satu Chinese food ada bubur ayam, bubur seafood ya. Kalau bikin bubur itu bukan sepanci 2 panci stokpot yang gede tuh. Itu mau harus berjam-jam lah kasarnya. Jadi saya berpikir oh ya udah chef, nggak apa-apa, saya masuk malam aja untuk bikin bubur biar besok pagi tinggal plating aja kata saya. Yang penting saya berpikirnya dulu itu yang penting saya besok bisa izin aja lah ya. Akhirnya chefnya berpikir bener mau masuk malam sendiri nggak apa-apa kata saya, nggak apa-apa masuk aja, yang penting saya besok bisa izin karena nggak bisa ditinggalin nih kata saya tuh. Akhirnya chefnya oh iya sok nggak apa-apa kalau begitu. Akhirnya kan itu udah maghrib nih, saya persiapan udah isya, saya pasang alarm tuh jam 1 biar saya ntar persiapan masuk. Jadi berangkat masuknya jam 1. Jam 1 saya memutuskan untuk jam 1 malam. Sebetulnya chefnya nggak ngasih jam berapa cuma saya jam 1 aja lah. Sepikir saya gini, saya paling takut itu dari jam 11 sampai jam 12 malam. Kalau jam 1 itu kayak udah pagi lah gitu pikir saya. Jadi waktu aman. Waktu aman, pikir saya seperti itu. Nah, akhirnya saya masang alarm tuh jam 1 berbunyi, saya biasa bangun, saya langsung ganti seragam, ganti baju biasa. Dari kosan ke hotel kan nggak terlalu jauh, saya akhirnya jalan kaki. Di pikiran saya nggak ada pikiran yang macam-macam lah. Saya cuma mikir saya bikin bubur nih. Akhirnya saya masuk ke hotelnya. Di hotel itu disediain kayak pintu karyawan. Saya masuk, disambut tuh security pertama. Security pertama kata dia teh, masuk deh. Kan dulu saya masih adik-adik ya. Masuk deh. Iya pak, sendiri. Ya sendiri kata saya. Si security-nya kayak bingung, mungkin saya pikir oh mungkin karena biasanya kan gak ada yang masuk malam kata saya gitu. Akhirnya saya cuman berpikir nggak ada apa-apalah. Saya masuk lorong biasa. Buka lift nih, soalnya kitchen saya itu di lantai 6 kebetulan. Di lantai 6. Lantai 6, kitchennya di lantai 6. Kitchen itu ada 2, lantai 5 main kitchen, lantai 6 kitchen banquet. Akhirnya saya masuk lift, saya di situ saya cuman berdoa lah bismillah kayak gitulah baca. Nah, pas di situ nih mulai. Nah, pas saya naik di lift pikiran saya buyar pas lift buka. Pas lift buka nih, pikiran saya mulai buyar itu pas lift buka, saya ngelihat lorong lorong. Jadi mau ke kitchen bank itu ada lorong panjang, pintunya itu di pojok. Pas buka pintu di situ saya mulai buyar tuh karena melihat gelap lah kasarnya, cuman cahaya dari kasarnya cahaya ala kadar. Jadi dari mana di situ saya mulai bismillah saya mulai mau berdoa, mulai takut, curiga ya. Di situ saya cuma fokus nyari stop kontak lah. Stop kontak. Saya jalan tuh setiap stop kontak saya nyalain. Di situ sebetulnya saya mulai kayak ngerasa ada yang ngeliatin, ngerasa ada yang merhatiin. Pokoknya saya mulai berat tuh di situ tuh mulai berat. Akhirnya saya nyalakan satu persatu stop kontak, mulai nyala. Pas udah di depan pintu kitchennya. Ada apa kak? Belum. Di kitchen bagiannya di situ saya mulai sebetulnya berat, mau buka pintu tuh berat saya sebetulnya.
Saya buka pintu. Ya. Seketika di situ saya mulai deg. Saya buka deg, di situ saya mulai kayak lemas, terus kayak napas berat, terus kayak nggak tahu kenapa si muka itu kerasa berat, mungkin karena darah naik ke atas. Pas buka, saya ngelihat pojokan mata saya itu kayak ada nenek yang jongkok. Jadi gini saya nenek Iya, jongkok. gini kan. Iya kayak gini saya udah lihat itu, sebetulnya udah lihat, cuman karena saya di situ mulai berdebar kencang lah kasarnya itu. Akhirnya saya fokus ke stop kontak, tetap ke stop kontak. Saya masuk ke stop kontak utama, nyala. Di situ saya pikiran udah mulai kacau tuh, udah mulai mikir ini, mikir itu. Ya Allah, Bismillah, Bismillah. Saya terus Bismillah, Bismillah. Nah saya sebetulnya saya itu apa ya? Saya itu pengen lihat, cuman udah jelas-jelas kelihat gitu. Saya itu apa ya? Lihat. Saya sambil prepare kayak stockpotnya, saya nyalain kompornya, saya siapin semua peralatan nasinya ya yang udah disiapin tadi siang. Saya mulai nyalain kompor, mulai manasin air. Nah di situ ngaduk, saya sebetulnya pikiran saya itu mulai udah kacau, udah buyar, udah buyar karena ngelihat yang tadi. Saya tetap ngaduk sambil bilang ya Allah Bismillah. Terus saya terus memuji. Saya ngelihat jam itu kayak kok jamnya nggak gerak-gerak ya, cuma jam segitu. Mungkin karena saya pengen cepet-cepet keluar ya. Jadi setiap detik saya ngelihat jam, akhirnya kerasa lama lah. Di situ saya sambil ngaduk. Tiba-tiba yang bikin saya bikin parno lagi. Saya ngedenger itu tuh nggak tahu ketawa, nggak tahu senyum, nggak tahu apa. Pokoknya kayak di pojokan itu kayak ada yang kayak ketawa gitu. Di situ saya naik lagi lah darah kan, kayak berat banget ini muka. Itu ada yang ketawa. Iya kayak ketawa gitu. Tapi nggak tahu ketawa, nggak tahu senyum. Pokoknya campur aduk antara ketawa sama senyum itu. Di situ saya mulai nggak konsentrasi. Saya sebenarnya Allah pengen cepet pulang nih. Tapi ini kan tanggung jawab saya ya, bubur. Akhirnya saya ngaduk saya terus ngaduk. Saya dengar lagi tuh kayak cuci piring. Padahal saya pikir kan saya di sini sendiri gitu kan, saya di situ. Padahal saya kan di sini sendiri. Akhirnya saya terus ngaduk, ya Allah Bismillah. Saya terus enjoyin ya Allah, terus sambil baca sebisa-bisa saya lah. Akhirnya saya berdoa, ya Allah kirimin satu orang lah yang datang ke sini untuk ngelihat saya gitu. Saya pikir saya di situ. Cuman nggak ada, saya pikir emang nggak ada orang kan, cuman security paling. Di puncak acara nih, di puncak takutnya itu gini, pas saya lagi ngaduk sebetulnya itu waktunya itu udah agak lama, sekitar sejam setengah jam. Saya terus ngaduk sambil posisi ketakutan ya. Saya denger itu si neneknya ketawa itu tepat di telinga gitu. Saya ketawanya kayak di telinga seperti itu. Akhirnya sebetulnya saya bukan minta tolong, itu kayak teriak sejadi-jadinya. Saya lupa tuh cara lari seperti apa. Pokoknya saya lari sekencang-kencangnya keluar sambil teriak. Akhirnya pas di pintu keluar saya nyari orang nih. Pokoknya teriaknya. Saya sampai nggak sadar kalau saya itu pokoknya ini tangan itu kayak kegores nggak tahu kenapa ya. Akhirnya saya lari keluar. Di hotel itu ada salah satu tempat yang kayak di luar, jadi kayak apa sih namanya itu? Jadi keluar bisa ngelihat langit. Bukan kayak koridor gitu, koridor penghubung gedung. Saya lari ke situ. Akhirnya ada yang ngelihat. Nyamperin tuh si bapak security ternyata. Kenapa dek? Kata si bapaknya langsung ngelihat saya dong. Muka saya kan bener-bener kayak ya udahlah kayak pasrah gitu, kayak udah pias, kayak udah apa. Kenapa dek? Akhirnya saya ceritakan tuh. Gini pak, gini. Saya ceritakan kejadian yang tadi saya alami. Akhirnya security-nya itu kayak yang ya udah, ayo aja, bapak temenin. Security-nya nggak banyak ngomong apa-apa, cuman ayo aja saya temenin. Saya masuk lagi ke kitchen, saya nggak berani tuh, karena saya masuk ke kitchen udah berdua nih. Saya akhirnya memberanikan diri lihat ke pojokan, emang nggak ada apa-apa di situ. Akhirnya saya ngaduk terus. Bapaknya kayak pengen nyairin suasana, dia nanya dari mana, udah berapa hari. Akhirnya itu saya merasa lebih aman, lebih tenang lah, lebih aman. Kakaknya itu udah ninggalin dapur itu teh? Udah lari keluar soalnya. Udah lari. Ngedenger nenek-nenek langsung lari. Pokoknya saya nggak inget apa-apa lah kalau gitu mah. Bubur juga saya tinggalin tuh. Bubur juga? Ditinggalin. Itu bubur masih masak? Masih masak kan, kalau bubur itu berjam, jadi kita harus fokus ngaduk gitu. Kalau bubur nggak bisa, sebetulnya nggak bisa ditinggal. Cuman karena
Dan nenek-nenek itu iya. Akhirnya saya lari lah, lupa bubur, pokoknya lupa bubur, saya lari. Akhirnya bapak itu nemenin saya sampai beres, ceritanya beres itu sekitar mau subuh kayaknya, itu mau subuh. Akhirnya saya sholat, kata bapaknya, ya udah ayo pulang kemana, ke belakang pak, kata saya tuh. Ya udah saya anterin, kata bapaknya, karena bapaknya mungkin ngelihat saya kayak Sundanya pikarunya ayam ya udah ayo diantar aja, takut kenapa-napa. Diantar kemana itu teh? Ke kosan. Ke gang, kan masuk gang, cuman maksudnya ke kosan dianterin. Udah di situ saya nggak cerita ke siapapun, akhirnya saya cuman kasih note aja, ini bubur udah jadi, tinggal plating aja kayak seperti itu. Kata chefnya teh oke, saya nggak cerita, chef malam ada bla-bla, nggak berani lah cerita. Tapi si saya security tahu, singkat cerita itu kan saya tuh pulang akhirnya ke rumah. Pulang ke rumah pas itu kan hari Minggu. Pas Seninnya saya masuk, ternyata di hotel tuh udah kayak rame nggak tahu securitynya cerita, nggak tahu gimana, pokoknya pas saya masuk kayak disambut. Kamu berani masuk malam sendiri? Terkesan kalau pegawainya itu udah tahu. Kamu serius masuk sendiri? Iya serius. Nggak ada apa-apa, kata saya, cuman seperti itu aja lah, kayak nggak ada apa-apa, biasa aja, kata saya itu. Akhirnya saya cuman memendam. Di sini baru saya ceritain teman-teman PK teman-teman kerja dulu, nggak ada yang tahu saya kerja, nggak ada, saya nggak berani cerita. Takutnya kan kayak jadi ngerusak lah, jadi parno kayak gitu. Saya cuma pendam ya. Kenapa saya ceritakan ya cuma di sini gitu. Itu seperti itu ceritanya. Momennya juga emang udah nggak ada di momen itu. Kayak itu. Tapi hikmah dari cerita itu kisah itu, saya semakin berani lah. Dulu itu saya kan awalnya kayak takut. Soalnya saya pikir gini, kalau kita takut malah kayak mencelakakan diri sendiri. Makanya pas kejadian itu saya semakin berani lah, memberanikan diri. Jadi jangan takut sama hal-hal seperti itu, malahan mencelakakan kita kayak seperti itu. Serem banget kakak. Pokoknya serem banget ya, ternyata ceritanya benar-benar kita diceritain langsung sama orangnya nih, ada di sini, benar-benar langsung diceritain. Pokoknya makasih banyak buat sama-sama. Udah mau cerita di sini, berbagi pengalamannya di sini. Udah mau datang ke sini, berbagi cerita juga. Sama-sama. Pokoknya ya kita ada sedikit oleh-oleh. Terima kasih buat KPP nih. Buat dibawa ke rumah. Boleh ya, sebentar ya, diambil dulu. Jadi ngemplong gitu sekarang kak? Iya ngemplong lah, udah beres. Jadi gak pernah cerita ke siapa-siapa? Enggak berani, paling ke istri, saya cerita ke istri. Boleh kakak, ini ada hadiahnya buat kakak. Makasih ya. Ya. Makasih banyak ya Kak Pepe. Sampai ketemu di lain waktu, semoga ada cerita yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Terima kasih ya kak. Terima kasih. Ya, hati-hati kak. Nah, aduh. Bikin deg-degan ya. Sekarang pesan buat teman-teman, pesan yang bisa kita ambil dari ceritanya Kak Pepe nih. Apa sih Jadi pesan dari Cegembol buat studio lover dari cerita hantu dapur hotel yaitu, jadi buat kalian jangan jadi anak durhaka. Masa nenek-nenek ditaruh di dapur? Emang nenek-nenek rice cooker? Aduh, salah. Bener-bener kalau misalnya nyuruh si Cegembol buat pesan-pesan yang bijak emang susah. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari ceritanya Kak Pepen yang hantu penunggu dapur ini, setiap ketakutan pasti bisa diatasi dengan niat baik dan doa. Jadi dimanapun kalian berada, kalian sebisa mungkin harus memberanikan diri. Ya, jadi buat studio lover harus pray ya, pray berdoa di setiap tempat ya. Oke.